Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pajak Muntok Podcast, satu-satunya podcast pajak di Kabupaten Bangka Barat. Di episode 11 kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih perihal surat teguran bersama AR. Oke. Mungkin di episode sebelumnya juga kita udah sama fungsional penyuluh, Mas. Oh, udah ya? Sudah. Kita tanya-tanya tuh tentang banyak hal lah. Di episode ke-12 ini kita sekarang kedatangan narasumber. Mungkin kita lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja, Mas. Salah satu jabatan di Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin salah satu juga yang di garda terdepan penerimaan. Benar. Oke, mungkin bisa diperkenalan dulu, Mas. Namanya siapa? Umur, mungkin jabatannya apa, Mas, di DJP ini. Mungkin sebelum ngobrol gitu, kita izin copot masker. Karena kita udah menerapkan protokol kesehatan. Kita udah melakukan vaksin. Untuk minggu kemarin kita juga udah antigen. Jadi kita mohon izin untuk melepas masker. Insyaallah aman ya? Aman, insyaallah. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Kautsar Luger Amando, biasa dipanggil Luger. Saya jurusita KPP Pratama Bangka, JSPN, jurusita pajak negara. Udah berapa lama, Mas, menjabat dari jurusita? Saya jadi JSPN per Juli 2021. Oke. Sebelumnya Mas Aldo menjabat sebagai apa nih? Sebelumnya saya di KP2KP. KP2KP Sungai Liat ya. Habis itu diangkat di sini, jurusita. Di KPP Pratama Bangka ya, apalagi sekarang kan udah mendapatkan tandem yang spesial ya sekarang. Asli. Mas Aldo tuh. Yoi. Bisa dijelaskan dikit, Mas, tugas-tugas JSPN itu apa aja sih, Mas? Oke. Secara garis besar sih kalau tugas JSPN sebenarnya ada beberapa. Yang pertama penyampaian surat paksa. Iya. Pelaksanaan sita, terus pelaksanakan mungkin penyanderaan, pelelangan, terus kayak gitulah. Oke, sama. Saya garis besar itu sih. Saya garis besarnya ya, Mas ya. Saya garis besarnya. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin nih, Mas, untuk tugas-tugasnya. Terus untuk dasar dilakukan penagihan tuh, Mas, apa aja sih dasarnya? Jadi kalau dasarnya ada beberapa. Yang pertama ada STP, ada SKP KB, SKP KBT, tambahan, terus ada SK keberatan, ada yang dari banding, ada yang peninjauan kembali, kayak gitu. Itu semua produk hukum atau yang dia memang sudah jatuh tempo, Mas? Sebenarnya yang udah jatuh tempo sih. Jadi nggak mungkin juga ya kalau misal utang pajak dia masih belum jatuh tempo, kita lakukan tindakan penagihan ya? Benar-benar. Yang udah jatuh tempo. Alurnya nih, Mas, kan tadi dasarnya kan udah nih. Oke. Alur dilakukan penagihan tuh apa aja nih? Dari misal jatuh utang pajak yang udah jatuh tempo, terus apa yang dilakukan oleh jurusita? Biasanya kita terbitkan surat teguran dulu. Kita terbitkan surat teguran, terus itu langsung setelah misal WP udah menerima, wajib pajaknya udah menerima nih, terus tidak ada feedback dari WP-nya, kita lakukan penyampaian surat paksa. Oke. Jadi dari penyampaian surat paksa itu ketika 2 kali 24 jam kita beri waktu itu. Kalau misalkan masih tidak juga melunasi utang pajak, kita bisa lakukan tindakan penagihan selanjutnya. Oke. Itu ada jangka waktu nggak, Mas, dari surat teguran ke surat paksa itu tadi ada jangka waktunya nggak? Iya. Kalau surat teguran, kita sampaikan surat teguran itu biasanya 14 hari. 14 hari, setelah itu baru kita lakukan surat paksa. Oke. Tadi kan dari surat paksa kalau misal nggak ada respon, nggak ada apa kan nanti dilakukan tindakan penyitaan tuh. Oke. Nanti dari barang sita itu akan diapakan tuh, Mas, dari barang sitanya itu? Jadi kalau jadi wajib pajak ini ceritanya udah kita sampaikan surat paksa nih, dia 2 kali 24 jam belum melunasi utang pajaknya.
Jadi kita bisa lakukan penyitaan aset. Jadi asetnya ini bisa aset wajib pajaknya itu sendiri atau perusahaan ataupun aset penanggung pajaknya. Jadi misalkan ada direktur atau komisaris kayak gitu. Setelah itu, setelah kita sita, biasanya kita lakukan pelelangan. Terus dengar-dengar tuh ada kayak pemblokiran juga ya Mas ya? Iya. Nah, itu atas apa sih Mas kalau yang diblokir itu? Kalau pemblokiran itu biasanya atas rekening wajib pajak yang tersimpan di Bang, berarti bank. ada kerjasama juga selain sama KPKNL untuk bener. pelelangan, kita ada kerjasama juga dengan pihak bank. Pihak bank ada. Mungkin untuk selanjutnya tuh tadi kan ada penyampaian surat paksa tuh Mas. Iya. Kalau surat teguran tuh bisa via ekspedisi atau kita harus langsung untuk teguran? Kalau teguran biasa kita via ekspedisi sih. Jasa ekspedisi via pos atau mungkin jasa ekspedisi lainnya ya. Iya. Kalau untuk surat paksa Mas, dia bisa nggak? Kalau surat paksa kita sampaikan langsung Mas. Langsung ya? Jadi wajib kita sampaikan langsung, nggak boleh diwakilkan. Jadi jurusitanya langsung ke tempat wajib pajak, sampaikan surat paksa. Gitu. Itu proses penyampaiannya tuh kayak gimana sih Mas, secara garis besarnya? Jadi kita datang ke tempat WP-nya, Ya. kita datang, setelah itu kita konfirmasi dulu nih apakah wajib pajaknya itu beneran wajib pajaknya atau bukan. Ya. Kalau memang itu wajib pajaknya, ya kita langsung sampaikan di situ. Jadi kita bacakan surat paksanya, kita jelaskan di situ, lalu kita tanda tangan berita acara penyampaian. Oh, berarti ada tanda tangan juga ya Mas ya untuk membuktikan bahwa surat paksa ini udah disampaikan atau mungkin wajib pajak tidak mau menerimanya berarti ya? Iya, bisa juga sih. So, kendala nih Mas, mungkin kan di balik setiap tugas yang kita jalani kan pasti ada kendala-kendalanya nih Mas. Iya. Mungkin bisa sharing dikit nih Mas, kendala mungkin apa aja sih selama jadi jurusita tuh yang pernah dialamin gitu? Kalau kendalanya sih banyak banget sih Mas. Banyak banget nih Mas ya? Lumayan banyak. Mungkin yang itu, yang sering dialamin aja. Biasanya yang sering dialami itu biasanya kita kesulitan mencari alamat wajib pajak. Oke, lokasi alamat ya. Lokasi wajib pajak tuh ya gimana ya? Kita biasanya nggak nemu atau mungkin tempatnya terpencil. Iya. Belum lagi tempatnya apa ya? Ya gitulah Mas pokoknya. Oke, berarti misal akses jalannya Iya, mungkin bener. yang kurang memungkinkan. Ada yang aksesnya di kebun, Iya. ada kebun sawit, apalagi kondisi pas hujan. Segala macam ya itu kayak gitulah biasanya. Oke, mungkin tantangannya sih kurang lebih ke ya faktor alam lah ya bahasanya tuh. Iya. Kalau misal untuk ya faktor-faktor lain mungkin ada kalanya mungkin kita simpan sendiri aja gitu yang perlu diungkapkan. Oke, mungkin dari kami sih cukup itu aja ya Mas ya. Mungkin untuk jurusita, mungkin dari tugasnya tadi udah dijelaskan, terus dasar-dasarnya, proses penagihan, mungkin tantangan-tantangannya juga. Karena kan mungkin jurusita tuh dia secara bahasa kan di garis depan juga ya Mas ya. Ketika mungkin sama diberikan konseling sama AR, terus pemeriksaan dari fungsional, baru lari ke jurusita. Oke, mungkin terima kasih Mas Luger atas sharing dan ilmunya dan waktunya juga. Oke, mungkin sekian di episode ke-12 kali ini. Mungkin sebelum kita menutup episode 12 ini kita ada jargon nih Mas. Oke. Ketika saya bilang pajak kuat, Indonesia maju. Siap. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.